محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karom dumateng para masyayikh, para kiai, para alim ulama, ibu nyai yang sangat kula takdimaken. Utamanipun pengasuh Pondok Pesantren Panjang Hidayah Bapak Kiai Haji Samsul Laili SH saha sedaya duriyah putra wayah buyut saking almarhum almarhumah Simbah Kiai Haji Muhammad Syirah ingkang kula hormati. Para sesepuh pengurus Nahdlatul Ulama MBCNU Kalidawir, rawuh guru-guru kita, Bapak Kiai Haji Burhanuddin Abdullah, Bapak Kiai Thohir Mustajab, Bapak Kiai Haji Afandi, dan para sesepuh lindunipun. Mugi-mugi sedaya menika keparingan sehat walafiat, panjang yuswa saking momong dhateng kula panjenengan sami. Sedaya kepala lembaga pendidikan ingkang wonten ing lingkungan rawan mriki ingkang sangat muliaken saha para ustadz-ustadzanipun lan sedaya para santri-santrinipun ingkang dipun banggaken lan dipun banggaken sanget. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Ingkang menika kita sami saged sareng-sareng hadir dari maus doa Yasin tahlil dan rangka haul Simbah Kiai Haji Muhammad Syirah. Mugi-mugi keikhlasan kita sami yang menika sami kepal dipun catet lan dipun dadosaken amal ibadah kita ingkang manfaat maslahah dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi atur dumateng junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kang mulya, ada satu catatan penting mendahului yang perlu kita ngertosi. Sejak awal sambutan dari MC, termasuk sambutan saking pengasuh pesantren, kula niki sing awal dihormati. Ini bener kula catet nih. Ini perlu dimengerti. Kula dihormati pertama bukan karena Abdul Hakimnya, tapi karena MU nih. Kok umpama kula mboten ketua NU ana penghormatan kaya ngoten niku. Terus sing ngangkat derajat kula niku bukan karena ilmu kula. Bab kula nek begitu disebut Kiai Haji dihormati di sini masa suwun adab kalian Kiai Thohir, kalian Kiai Burhanuddin, Kiai Afandi, sepuh-sepuh niki. Niku ingkang layak dipun hormati rumiyin katimbang kula.
ning krana dina niki kula sik didadek ketua NU cabang Wakil derajat munggah. Kula wis mudhun foto NU enggak koyo ngene sama kita nih. Ngopo aturaken iki ojo wani-wani karo NU termasuk niku. Kok jajal wani-wani karo NU kualat. Wis saestu. Pun ini catatan penting yang perlu kita pahami bersama. Kalau coba bangga itu hormati, waktu kita hormati, krono bersama hormati, bukan karena ilmu saya, tapi karena aku. Yang kedua, ini nembil terjadi kira-kira hampir 1 bulan yang lalu kalau Kiai Samsul lain ini. Suatu saat Allah telepon beliau, berarti tidak ada Rio. Pas keluar datang kantor, kalau ngatur pun, kalau mohon maju tak suka datang kerawan. Beliau jawab, enggak, sing butuh aku. Kalau nyawi, kalau datang kerawan butuh krono panjenengan tok. Itu krono simbah Haji Muhammad Sirah. Kenapa? Termasuk saat niki kalau panjenengan kempasak manten kata niki, semata-mata kita menghormat dan menghargai jasa-jasa dari Bapak Kiai Haji Muhammad Sirah Al-Fatihah. Apa itu nopo? Bapak-bapak, ibu-ibu, konco-konco guru, mulai kepala sekolah, sing mimpin lembaga pendidikan mriki, mulai PAUD, RA, MI, SMK, Aliyah, Sanawiyah, ojo pisan-pisan ninggal jasane wong-wong. Sebab apa Bapak Ibu nek harus mengupas riwayat singkat Simbah Kiai Haji Muhammad Sirah, keberadaan lembaga temriki ini sedoyo kalau sampai dikupas. Niki kader-kader utama itu tasih wonten. Pak Kiai Haji Burhanuddin, Pak Kiai Wali Mustajab, Pak Kiai Afandi Laksana itu termasuk danyangan ramah di masalah. Ini luar biasa. Beliau-beliau ini kader-kader utama yang langsung dipimpin almarhum Tesi Sugeng. Pak Haji Abdul Malik, Pak Haji Muslim, ini kader yang kedua setelah beliau-beliau. Sehingga tunggang kali dawir secara umum, lebih khusus Kerawan, koyok ngeten iki atas jasa beliau yang luar biasa itu. Mula pesen dan kanca-kanca guru sing wonten mriki, aja pisan-pisan melu berjuang mulang mriki semata-mata golek penghasilan. Ora bakal berkah, yakin kok. Saestu. Kok mulang lingkungan pendidikan mriki niate golek bayaran, golek duit ben pimpinan, ndak berkah. Bagi silap Haji Abdullah Soleh almarhumlah, Bahani Jamal sesepuh-sesepuh kali dawuh biyen gawe lembaga ini semata-mata berjuang untuk kepentingan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Sing paling paham secara sikap seragam segala macam kamu MTSA terutama. Kalau berdiri MTSA dibagi antara MTSN dibagi dua. Itu ada sejarah terselip yang juga dicatat, itu penting. Saat-saatnya MTSN dipindah Kalen, MIN dipindah Jateng Jabon, MIN di Jabon tidak bisa lepas itu MIN Tunggang Rindu. Makanya tertulis MIN Tunggang di Jabon. Di Jakarta itu kami Tunggang tidak MIN Jabon. MTSN Tunggali ini kemudian MTSAIN di Kerawan. Kenapa kok tidak dibangun di Kerawan? Kok saya mau dewi Mbak Haji? Negara ini sugih kok jalur lemah. Tidak boleh. Tapi tidak berarti tanahnya tidak boleh untuk kepentingan agama. Justru tanah sekian luas ini diwakafkan kepentingan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi jodoh negara sugih itu bukan negara kan sugih, kok jalur lemah negara rakyat. Nah,
Al-Marfulah dari masyarakat dengan tanah wakaf seluas ini untuk kepentingan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhlas beliau mendirikan pendidikan kepentingan umat supaya ibadah tetap dan tata cara ibadah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Mula-mula kanca-kanca sing mriki sing mulang terlembaga iki terutama teng MPS mau paham betul MPS itu luar biasa, situasi politiknya sedang panas. Kenapa jumlah baju Bulo Soleh, Mbak Burhanuddin, Sakti Putih, Mbak Muhammad Surat kok tidak dijeneng MTSNO? Biar tahu itu muni NU ini harus Pak Pramil dijumpai biar. Zaman belum saya ucap Pak Kamil. Loh, banten mani muni NU. Tapi kiai-kiai politiknya lebih tinggi ketimbang kita. Untuk mensiasati benda ketara muni NU diganti MTS AIA, Madrasah Sanawiyah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Supaya NU ini dapat ketara aslinya NU. Itu biar murid pertama itu ada 2 kelas. 16 anak itu dulu murid PGA yang cetok pindah MTSN, MTIN, akhirnya mulai pergi. Dan 2 kelas. Nah, awal-awal tadi muncul ke MTS AIA itu juga bulak balik diceluk Pak Pramil dia dulu, belum saya dituduh rapat gila pada waktu itu. Mulai nanti jawab ke Pak Abdul Kamil, bilang apa Pak? Rapat mungkin kurang izin. Betul gelap rapat ke awan kok gelap. Tapi alhamdulillah berjalan dengan saat ini MTS ini masuk London, belum MTS ini di rumah saya api-api belum dia elek apa lagi. Mimpin MTS itu selama 16 tahun enggak salah. Mulai tahun 86 dan kepelatihannya sampai 99. Bareng Pak Haji Suwandi datang MTS nang Kalijogo. Bulan itu kula eling saestu kanca-kanca sing mulang dateng mriki tulung ingkang ikhlas walaupun ikhlas jaman tadi mboten ikhlas jaman kula biyen sak kanca. Jaman kula biyen sak kanca ya kok jenenge kan direne apa-apane blas. Kula sing kelingan pertama kali di Puan Serata oleh Mbah Haji Sirang itu lambi batik kalian aja yang bisa itu sampai tekan pulau pensiun dari kepala sekolah tahun 99 gaji terakhir sampai 125.000 rupiah tahun 99. Alhamdulillah barokah itu dari kiai lupa bisa berkatus ngatur ini belum mungkin lupa panjenengan akan terusakan perjuangan lembaga Jira. Akhirnya pun anak kita dan tanda cuci yang barokah manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin. Pun, nah kan pas sejarah perjalanan dan panjang ini di hari Jumat. Tuh, Kiai Fandi Roy sudah habis sampai jauh jam 10 rumbar untuk pamit. Waduh mau, waduh ya Allah. Ini itu konferensi datang MTSN dan Ibu Panggil lalu bersiapa itu perlu keluar dari Bapak Ibu. Nahdlatul Ulama tekan saat ini umurnya sampai 100 tahun. Lahir 16 Rejab 1344 Hijriah. Hitung saking tahun Hijriah itu memang sampai 200 tahun. Dibagi tanggal 7 Februari kang kepungkur wonten Sidoarjo. Sekitar 5 juta warga Nabi ngumpul di sana. Saged panjenengan sesaken baik kang rawuh langsung maupun ingkang melihat di TV utawi YouTube. Begitulah kebesaran Nahdlatul Ulama. Dalam memasuki abad kedua ini, termasuk tertulis di sini, mendikdayakan Nahdlatul Ulama dalam rangka merawat dunia. Kula lagi dong sak sambune NU umur 100 tahun ini. Kenapa Simbah Kiai Haji Ridwan Abdullah
ingkang petugaji gambar simbol NU. Niku kok menemukan simbol jagat bumi. Ternyata dari dipun buktiaken. Kenapa kok digambar jagat? Kok tidak yang lain? Ternyata memasuki abad kedua ini NU sudah punya tugas untuk merawat dunia, merawat jagat dunia ini. Itu didahului oleh simbol-simbol yang dulu diciptakan oleh sesepuh Nahdlatul Ulama Bagi Haji Ridwan Abdullah. Dan betul saat ini memang Islam di dunia mayoritas kiblatipun datang ke Indonesia karena Nahdlatul Ulama ya. Dan juga sudah didahului oleh sebuah pendirian museum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah Nabi kita itu lahir di Mekah, makamnya di Madinah, tetapi museumnya tidak di Mekah atau di Madinah, tapi di Indonesia. Dan kenapa saudara itu? Karena sudah terbukti sekarang Islam Indonesia yang pada waktu muktamar Jombang Islam Nusantara banyak yang mengolok-olok. Ternyata setelah dipraktekkan amalan ibadah di kelas dunia, Islam Ahlussunnah wal Jamaah ala Nusantara termasuk Islam yang betul-betul dipercaya dalam rangka menenteramkan dan mendamaikan dunia. Ini yang perlu kita syukuri, kita menjadi warga Nahdliyin. Kalau kita membuka sejarah perjuangan NU hadirin itu panjang sekali. Nembe kemauan Pak Kiai Kusnanto Hari mau riwayat sejarah perjuangan almarhum sebagai Kiai Muhammad Sirot semacam itu hebatnya. Itu sekelas salah satu tokoh yang berada tingkat bawah perjuangan kayak itu dalam rangka menjaga Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Langsung di perjuangan almarhum ini bukan salah satu, dua hal yang mendorong NU dipendekatkan. Memang untuk ulama kader itu didorong oleh dua hal. Yang satu didorong oleh motif keagamaan. Maklum pada waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, mayoritas perkembangan agama di samping agama Buddha Hindu juga Kristen pasti karena Belanda Kristen. Kiai-kiai pesantren yang tergabung dalam Tasfirul Akbar yang dimulai sejarahnya ada komite khilafah, ada komite hizah, banyak tidak dibaca. Setelah komite bisa selesai tugasnya untuk menyelamatkan akidah Islam Ahlussunnah di Mekah pada waktu Kongres Pan-Islamisme, pulang ke Indonesia mendirikan sebuah organisasi yang namanya NU kan didorong oleh motif keagamaan. Artinya kados pundi kiai yang pesantren bisa melestarikan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah sing biasa diulangnya teman pesantren sampai akhir zaman. Itu motif pertama. Dan itu perjuangan tidak kecil. Dimulai sebelum NU lahir, jauh sebelum ratusan tahun sebelum lahirnya NU. Alhamdulillah tujuan utama itu bidang keagamaan berhasil. Terbukti wonten ing kita sedaya niku anggen kita ngibadah ngamalaken syariat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di presentasi Bapak-bapak ing antarane Islam Ahlussunnah wal Jamaah NU dan Ahlussunnah wal Jamaah yang lain NU itu jauh berbeda. Bab Sewu, saudara tua kita Muhammadiyah juga ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma presentasinya itu kecil. Tidak ada 5% se-Indonesia dibanding mayoritas Nahdlatul Ulama. Ya gak apa-apa, memang kita sudah didahului Nabi Rasulullah SAW bahwa Islam ini pada akhir zaman akan pecah menjadi 73 firqah. Ya itu sekarang sudah terjadi. Motif kedua yang didirikan itu motif politik. Seperti yang dibilang Pak Jisina kalau membela negara, melawan penjajah Belanda, menjadi anggota DPR atau MPRS pada waktu itu,
melawan PKS segala macam, itu dalam rangka gerak politik. Tapi politik pertama sebelum NU ngadeg dulu, politiknya bukan melawan PKI, bukan. Politiknya apa? Politik kebangsaan, dalam arti politik memerdekakan negara. Itu berjuang betul Kiai Santri pada saat itu. Bahkan setelah 17 Agustus Indonesia merdeka, 2 bulan kemudian yang namanya bulan Oktober, penjajah datang lagi nikah, kemudian terjadilah peristiwa resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945. Korbannya santri Kiai ulama itu ribuan. Itu satu perjuangan dalam rangka politik untuk memberikan negara. Maka tekan dino niki Bapak Ibu, NU niku memang butuh partai politik, tapi kon lepas sama politik tidak iso dan tidak mungkin. Sebab NU yang ikut mendirikan negara. Lah NU melo dengan negara berani kaya mana biar saya tidak berpolitik, hancur negara ini. Mulai itu harus dibedakan, politiknya NU dan politiknya partai politik berbeda. Kalau politiknya partai politik yang sementara ini Pak Kiai Haji Madun ini salah satu tokoh politik di partai politik, di antara tujuannya tidak semata-mata berjuang demi Islam al-Sunnah Jamaah, tapi berjuang demi kekuasaan. Itu politik partai politik. Jadi partai politik itu salah satu tujuan politiknya politik kekuasaan. Nah, bisa menang dalam pemilu pengen kosong, itu wajar dan memang itu mono. Banyak partai politik menang pemilu tidak pengen kosong, ini salah tujuan ini. Salah tujuan. Mulai Pak Mahfud pengen kosong naik tulang, PKB itu menang. Bukan dong. Tapi buat pengen kosong naik tulang, pengen gaya bupati sakit itu, PKB itu menang. Dan bisa nyalon ke bupati tanpa boleh golong. Tapi bolong Pak Mahfud pada saat itu mana ini? Kemudian saat itu adalah tahun itulah bukti bahwa partai politik itu tujuan politik kekuasaan. Tapi nak politik NU betul-betul politik NU itu politik kebangsaan, politik rahmatan lil alamin, untuk melindungi mengayomi semua warga masyarakat yang berada di Indonesia, bahkan sekarang dunia. Selama masyarakat itu tidak mengganggu, tidak mencederai Pancasila, tidak mengganggu Undang-Undang 45, tidak mengganggu Bhinneka Tunggal Ika, itulah yang jadi pengayomnya Nahdlatul Ulama. Kalau kita merasa bangga dan besar jadi NU, karena NU bisa melindungi semua lapisan masyarakat, tidak pandang apapun agamanya, apapun sukunya. Terbukti saat ini, karena NU tahun-tahun sadar kita kantor PCNU itu dereng nanti ucapan selamat HUT NU yang kesekian dari agama lain belum pernah ada kecuali hari ini. Tahun ini konco-konco LGI, konco-konco Muhammadiyah, Pemda, kepolisian, termasuk konco-konco agama Nasrani, saking gereja, kirim karangan bunga ucapan selamat HUT NU. Kenapa? Dia merasa diwongke lah cara wong Jawa, merasa diayomi, merasa dilindungi. NU walaupun NU ini mayoritas tidak menyiksa kepada yang minoritas. Inilah Nahdlatul Ulama kebesarannya. Mulai itu dua hal yang menjadi motif berdirinya Nahdlatul Ulama itu perlu kita pertahankan. Wondiri toto cara mempertahankan agama juga lewat lembaga-lembaga pendidikan, termasuk salah satunya pondok pesantren. Yang namanya pondok pesantren, yang itu semuanya di kalangan Nahdlatul Ulama, pasti ajaran-ajarannya melestarikan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau yang berada di pendidikan formal seperti SDN, Sanawiyah, Takuruse, itu otomatis dibarengi dengan pendidikan-pendidikan politik kebangsaan dan politik-politik yang lain. Untuk itu kepada kader-kader NU, terutama yang Banser, yang Ansor, Pak Kayat, Ibnu PBNU yang sekarang sedang
memulai menggerakkan jiwanya untuk niru perjuangan para sesepuh. Ini harus betul-betul jeli melihat situasi zaman saat ini. Mugi-mugi Bapak Ibu kula panjenengan ingkang wekdal menika tasih saged menangi abad ke-1 selesai NU. Dan selama ini kita mengakui keberadaan kula panjenengan baik dados pimpinan dados nopo kawon terutama ingkang mumpun dinten iki atas didikan para sesepuh terutama Baji Muhammad Sirot, Baji Abdullah Soleh, termasuk para masyayikh ulama kali dahulu pun guru biyen kita sudah bersyukur. Mugi-mugi kula panjenengan saged betul-betul melestarikan didikan beliau. Lan muga-muga beliau sasampunipun sami ninggalake kula panjenengan boten alam barjah saged nampi nikmat kuburipun. Kula panjenengan menawi sampun bekersaken usul kalian para sesepuh termasuk almarhum Haji Muhammad Sirot iki muga-muga saged nusul kali husnul khotimah. Cuma kula bayangaken nek dina niki kita boten sakarsanipun Haji Muhammad Sirot dan Bu Haji termasuk garwanipun Mbak Ija. Wau tak jauh kok telu iki sapa Pak Haji? Garwani Mbak Ija. Muga-muga sedaya menika paring nikmat kuburipun. Terus lo benjing, lo jinak benjing nek sedo iso dukung umat sampe nikae ora kira. Ini pertanyaan besar ini. Lo jinak benjing nek sedo kekubur iso dukung umat kaya ngeten iki napa mboten? Kalau mau dalu lo undang PBNU tasakuran doa bersama dan ke makamipun Hadratul Syekh Romo Hasyim Asy'ari tapi coba mau dalu langsung usul askaran mendampingi bibit kalau ingin maghrib. Ya Allah, walaupun di Sidoarjo kemarin pun jutaan orang, di dalu ribuan orang tapi coba ini kebesaran jasanya yang beliau tindakan pada waktu sugihipun dirubung umat kaya ngoten umat sapono kae iki sing ora kiai mah kok. Kabeh kiai masalah mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Lumpuh. Belum mikir aku sulit mati pas nyapa kira-kira. Terus anak putu umat iki ora gelem ngubung wae ngene kok berarti jatuh pertanyaan betul. Yang kedua bahwa kita sami saged noto awak nopo mboten lek insyaallah ninggalan sido kita tinggalkan di husnul khotimah walaupun tidak didukung sekian umat tasih wonten ingkang nderek dongaken. Mugi-mugi kita bener-bener dados makhluk lan umat jagat terusan perjuangan para sesepuh akhiripun beli sampai wajib husnul khotimah. Allahumma amin. Pun ngaten mawon Haji Samsul ing mengupas wis ngono kuwi kabeh pun sampe paham. Ini kata-kata sing kurang pangkal NU sekali tipe suara datang tersebut jalur cerita. Ipun NU cinta di kali dawir, generasi di wiki wonten suara tersebut NU rantingipun jalur betul lebih paham. Mengatakan kira menurut pangapunten wallahu muwaffiq